Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang bagaimana bisnis online untuk para pensiunan, bukan bagaimana, tapi membahas tentang bisnis online untuk pensiunan atau untuk istilahnya orang tua, kakek, nenek. Nah, di sini menurut pengamatan Sirtiman ya, kejadian di sekitar dan lain-lain, Sirtiman ngelihat itu kalau orang udah pensiunan ya, ada tetangga, ada yang teman ayahnya temennya, rata-rata tuh mereka kayak hidupnya tuh udah gitu loh, mereka nggak memikirin cari duit, maunya yang tenang-tenang aja, maunya hiburan, maunya ya makan tidur seperti itu. Ya mungkin ya mereka selama hidup ini ya istilahnya udah pensiun, mungkin untuk makan aja dijamin lah, untuk sekedar makan, biaya rumah. Cuma permasalahannya adalah ada orang-orang tua yang ya biasanya dia ini aktif ya, produktif, tiba-tiba jadi nggak ngapa-ngapain tuh. Kebanyakan dari mereka ya kebanyakan cari hobi, entah itu bercocok tanam, apa pokoknya nanam-nanam di depan halaman rumah, atau misalnya ya mereka hobi apalah, sukanya istilahnya ya nyanyi-nyanyi, main organ seperti itu ya. Nah, di sini saya teman mau kasih gambaran yang berbeda ya, agar ya di sini sebenarnya merupakan ya berupa cambukan ya, atau kritikan untuk para orang tua juga lebih lebih lagi kepada generasi Z ya. Generasi Z ini ya jangankan apa ya, boleh dibilang sama yang orang-orang tua atau kakek nenek biasa aja, mereka udah kalah skill gitu. Mereka kerjanya cuma mager dan itu nonton, konsumtif, nonton konten mager ya, seperti itu, bucinan seperti itu ya. Nah, di sini Sirtiman mau kasih pandangan yang berbeda ya. Jadi berdasarkan ya Sirtiman aktif di sosial media, di sini Sirtiman menemukan kalau ya orang pensiunan terutama di luar ya, bule lah istilahnya, bule ini mereka nih nggak cuma pasrah sama kehidupan, artinya udah pasrah nunggu mati, nunggu ajal gitu. Mereka ini berusaha ya, justru malah berusaha berbuat sesuatu ya, untuk ya selama mereka hidup ini untuk berguna buat yang lain, buat generasi muda dan lain-lain. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi boleh dibilang sumber inspirasi Sirtiman untuk bikin channel ini ya, untuk share pengetahuan ya. Dari dulu Sirtiman dapatnya apa, udah pernah baca buku apa, sampai pernah bisnis apa, kerja apa, sampai sekarang ngelihat para yang orang-orang tua ini, orang pensiunan atau kakek nenek ini, mereka pada semangat gitu. Jadi di sini saya mau kasih contoh ya, bukti kalau para orang tua ini masih pada produktif gitu. Di sini kita lihat nenek-nenek ya. Sebenarnya udah banyak ya nenek-nenek gaming. Ada siapa itu ya, udah populer sekali ya. Cuma kan itu terlalu ekstrim. Nah, di sini sebenarnya ini nenek-nenek baru bikin channel gitu 1 bulan yang lalu. Nah, dan bisa dilihat ya, dari awal dia udah mungkin seminggu sekali dia bikin konten seperti itu. Dia ngajarin skill ya, ini skill yang dibutuhkan untuk generasi muda nih, skill edit ya, skill edit foto, video, edit macam-macam ya, dokumen, template dan lain-lain menggunakan Canva tuh. Dia mau bikin konten video vertikal, bikin desain, bikin edit foto, edit QR code, semua pakai Canva. Dan ini ya kalau boleh dibilang nenek-nenek orang Indonesia ya jauh gitu loh, kualitasnya tuh jauh tuh. Nenek Indonesia ya cuma ya gitu aja mikirinnya, makan, belanja, duit, minta duit seperti itu ya. Mereka udah nggak produktif. Kalau yang punya uang pensiunan ya masih ketolong gitu. Kalau yang nggak punya ngandalin orang lain, malah ada yang nekat ya, entah nyolong di tukang sayur, ngutang di warung. Mereka berusaha untuk survive, berusaha untuk hidup, tapi ya karena mereka ya malas itu,
nggak mau berusaha. Ini kan nenek-nenek yang berusaha gitu, nenek-nenek yang pengen punya channel YouTube-nya bisa menghasilkan juga, sekaligus dia ngasih tutorial sama yang butuh informasi atau mau upgrade skill ya dengan Canva ini, dari mempelajari uh, cara-cara edit di Canva. Ini salah satunya ya dari channel YouTube. Nah, di sini Firman kasih lagi salah satu dari TikTok ya. Di sini TikTok nih ada ya nenek-nenek juga ya, dan dia ini ya udah followernya udah lumayan ya, puluhan ribu, dan ini lebih ke arah bisnis online lagi ya, lebih ke arah cari duit gitu. Lebih ke arah cari duit. Kalau yang tadi ini lebih ke arah istilahnya mengembangkan skill, keterampilan. Di sini dia lebih ke arah gimana caranya duit masuk. Nah, ini kan nenek-nenek punya pikiran kayak gitu ya. Kalau dipikir udah nenek-nenek ngapain juga sih ngoyo cari duit gitu, tinggal mungkin dia dapat uang jaminan sosial dari pemerintah, dikasih apa kalau di Indonesia dikasih sembako atau apalah seperti itu. Nah, di sini dia nggak seperti itu, dia benar-benar cari duit, dia aktif setiap hari ya, setiap pagi sama sore itu dia bikin konten juga, share ilmunya ya, share ilmu, dia cerita tentang ya pengalamannya dia juga ya, ini kayak ini cerita pendapatannya dia dapat berapa dolar, ribuan dolar. Dan ini benar gitu, saya teman ngeliat komunitasnya, istilahnya followernya nih, selain ya dia aktif, jadi nggak cuma omdo gitu, dia punya website yang benar-benar paham paham bisnis online, paham sales funnel, paham lead magnet semuanya. Nah, di sini ini merupakan bukti kalau nenek-nenek pun ya, ini kudu produktif gitu. Jadi untuk ya kalian ya yang muda juga jangan kalah gitu. Yang muda tuh jangan males ya. Kalau gimana caranya sih cari duit online? Cari duit online kan enak ya, tinggal duduk di depan komputer, depan laptop, ya tinggal mau cari duitnya kayak gimana, pilih model kayak gimana, mau jual jasa, mau bisnis, mau ya pokoknya yang nyaman buat kalian. Yang jelas istilahnya ya pokoknya selain bisnisnya itu udah terbukti ya, udah terbukti membayar, dan yang jelas semua bisnis yang terbukti membayar ini artinya ya bisa dipilih, dalam artian bisa menghasilkan ya, ada peluang menghasilkan, ini benar gitu. Cuma permasalahannya adalah sumber dayanya sendiri ya, pola pikirnya, entah dia itu ya iyalah penganut apalah gitu, dia terlalu agamis ya, sehingga kayak bisnis yang ini aja lah, online online itu apalah, apa sih nggak ditanyain di akhirat segalanya, dia bisnis-bisnis yang berhubungan sama agama ya, kayak seperti itulah, yang jualan-jualan ya, jual-jual seputar komunitasnya aja gitu. Nah, di sini sebenarnya ini bisa ditingkatkan gitu. Mungkin mereka jualannya offline, entah itu ngikutin bazar atau jual di pasar. Mungkin ada juga yang sedikit banyak ya di online. Cuma ya ini harus lebih dibikin maju, dibikin berkembang gitu. Jangan cuma sebatas ngejual barang, tapi juga harus punya istilahnya jalur atau naik anak tangga ya, upgrade bisnisnya seperti itu. Untuk yang generasi muda juga ya jangan kalah ya. Di sini aja nenek-nenek udah belajar kayak gini tuh. Udah belajar bikin konten, belajar bikin teks, dia coba warna biru, merah, tes segala macam. Coba bikin VT stitch atau duet. Ya pokoknya gimana caranya segala satu dicoba ya. Jadi mendapatkan umpan balik atau hasil yang kayak gimana, jadi tahu gitu. Kalau nggak mau mencoba bikin VT aja cuma ya sekedar
Ya mungkin ada kayak punya TikTok, VT-nya cuma satu gitu loh, dan ini gimana mau sukses gitu, ngapain juga TikTok-an gitu. Yang jelas kalau mulai TikTok ya, TikTok ini sebenarnya ya udah besar ya di dunia ini, udah boleh dibilang mencengkram banyak negara, mengerikan ya, karena dia sekaligus bisnis juga sekaligus e-commerce gitu. Ini benar-benar, yang jelas kita nggak mikirin rasis ke arah situ, mikirinnya untuk bisnis ya, untuk gimana kita sharing ya, sharing pengalaman hidup, sharing ya, pokoknya kita selain sharing juga jurnal ya, kita jurnal biar orang ini yang ngerasakan ya pengalaman berbisnis online atau cari duit online dengan pengalaman, atau ya setiap tindakan kita, setiap update kita ini benar-benar real gitu, nyata ya, dikasih lihat, dikasih ya, pokoknya juga interaksi sama yang lain, entah itu di live streaming, entah itu jawab komentar dan lain-lain. Jadi kan kayak TikTok bisa jawab komentar pakai video gitu. Ya inilah itu, agar generasi muda juga jangan kalah ya, jangan kalah sama nenek-nenek gitu loh. Kalian ini umurnya berapa gitu. Kalau masih 40, ya mereka udah umur 50, 60 gitu. Mungkin ada yang 70. Ini mereka kayaknya ya sebelum gua mati gua nggak akan berhenti gitu ya, seperti itu, berhenti dalam artian produktivitas dan cari pendapatan ya. Jadi sebelum mereka mati itu jangan berhenti. Nah, kita juga yang muda seperti itulah gitu. Apalagi umurnya masih muda, jangan menyerah gitu. Jangan apa sih? Jangan nggak bisa apa-apa, lakukan sesuatu yang lakukan buat diri sendiri dan berguna bagi orang lain, begitu aja sih hidup tuh. Jadi kalau udah umur 40 ini sebenarnya udah harus mikir ya, udah harus mikir gitu, nggak bisa istilahnya yang kerja pun dia harus benar-benar mikir nih, nggak bisa ngandalin gaji doang gitu loh, mau gaji berapa. Dia tuh ya udah 40 dalam artian udah punya pengalaman, udah punya ilmu yang bisa di-share ya. Jadi kayak setiap dia napas, setiap dia bangun pagi, itu dia dapat sesuatu, dapat cerita ya, dapat story, cerita, dapat ide-ide, dapat pokoknya semua dari hidupnya itu bisa dijadikan suatu kisah yang diceritakan ya, entah itu pemikiran atau emosi ya, semuanya bisa menjadikan kisah yang diceritakan. Ya apa aja ya, misalnya kalian bangun tidur ngelihat peluang, ngelihat apa sih, bangun tidur kok gue kesiangan, nah ini peluang jualan jam alarm dan lain-lain ya, seperti itu, apa ya, ngambil dari kehidupan yang di depan mata aja, nggak usah jauh-jauh. Dari situ mulai ya, biar berkembang, mulai menularkan atau berbagi dengan sesama itu tetangga, lingkungan, atau ya pokoknya daerah, provinsi, suku, agar bisa maju ya. Inilah sumber daya manusia, yang bedanya sumber daya manusia seperti itu. Di luar ini nenek-nenek ini masih getol ya, masih getol untuk produktif. Nah, di Indonesia udah kayaknya udah siap siap nunggu ajal aja gitu, nggak ngapa-ngapain, makan tidur bangun, cuma ya paling keluar jalan-jalan, ya olahraganya jalan-jalan seperti itu. Di sini itu masih kurang produktif gitu ya, itu masih kurang produktif. Gimana caranya biar berusaha ya, generasi mudanya ini kita share ilmu ya, belajar juga hal yang baru nggak apa-apa gitu, yang penting share ilmu juga, berusaha meningkatkan pendapatannya. Pokoknya arahnya ya harus harus ada pendapatan. Manusia produktif ini ya harus menghasilkan ya, dalam artian ya entah itu barter ya, mau uang atau apa, yang penting kita dapat dapat sesuatu dari luar ke dalam gitu. Jangan ngabisin yang dari dalam keluar ya cuma buat beli makan minum biar kehidupan. Nah, itu kan istilahnya negatif gitu. Kalau yang positif ya, atau untung ya, laba rugi ya. Negatif itu rugi istilahnya. Kalau yang laba ya kita harus harus ini, harus mempersiapkan ya, apalagi kalau udah tua, punya anak, punya cucu. Ya ada alangkah bagusnya gitu untuk
ya memberikan warisan atau ya nggak cuma uang ya, tapi juga cara mencari uang. Wariskan agar mereka ini bisa cucu-cucunya, anak-anaknya bisa bisa tahu cara mencari uang gitu. Karena kita kasih contoh yang baik, kita kita kasih bukti nyata, mereka bisa ngelihat kalau kita ini istilahnya bertindak gitu. Oke, jadi itu aja guys ya. Semoga konten ini bisa diambil manfaatnya ya, untuk yang para pensiunan juga agar semangat terus ya. Jangan cuma menunggu ajal doang gitu loh. Dan ya pokoknya harus tetap ya produktif dan menghasilkan untuk diri sendiri dan semua ya, sesama, entah itu keturunannya atau pokoknya orang-orang yang membutuhkan. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.